نشكره على جميع نعمه الناجية نسلم ونصلي على نبينا المرشد للأخلاق الحميدية وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقة النبوية أما بعد فضيلة الشيخ أخي العزيز أخي الكريم الشيخ أحمد رجب عبد الله دسوقي وفضيلة الشيخ أخي الكريم أخي العزيز الشيخ أحمد محمود أحمد الصحابي صح يا مولانا هما مبعوثان من الأزهر الشريف بمعهد Rodatul Ulum. Yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan Bapak Dr. Agung Andri Setiabudi, Direktur Rumah Sakit As-Sudiah, yang benar-benar saya hormati, saya banggakan. Paling ganteng dia tuh, gantengnya nggak habis-habis. Kalau di Semarang saya ajak, wah paling ganteng sendiri Pak Dokter ini. Saya yakin di antara direktur rumah sakit yang lain, jadi kalau tadi ada lomba fashion show, dia paling nomor satu. Nggak tahu kalau lombanya nyanyi, saya nggak tahu. Yang penting nggak lomba nyanyi di karaoke aja. Nanti salah-salah latihannya di karaoke bisa bubrah. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu dokter yang saya tidak atau belum hafal, tapi saya sudah melihat satu demi satu, tapi saya belum hafal. Ada Mbah Son. Kalau Mbah Son ini tidak hanya dokter terkun, dokter plus dukun. Maaf ya Mbak, hanya bercanda aja. Ada Pak Dokter, Pak Dokter Hindra, maaf Pak Dokter. Ada juga Pak Dokter, oh ya, calon dokter gitu. Kalau duduknya di samping Pak Dokter Hindra ini lama-lama jadi dokter ya. Dokter dalam hayalan mungkin. Ada Ibu Dokter Retno, ada Ibu Dokter Yesi, ada Ibu Dokter Arini, ada Ibu Dokter Nurul, ada Ibu Dokter Afrila. Ini kalau dasar dokter anak gitu. Karena kemarin Bu Solihah itu sempat tanya Bu Dokter April, itu dasarnya Bu Solihah. Ada Ibu Dokter Retno dan dokter-dokter yang lain yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan. Semoga kerasan khidmah mengabdi di Rumah Sakit As-Sudiah ini demi kepentingan agama, nusa dan bangsa, tentu demi negara kesatuan Republik Indonesia. Juga yang sangat kami hormati seluruh elemen dan komponen yang ada di Rumah Sakit As-Sudiah, seluruhnya tanpa terkecuali yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan. Ini ada Ibu Dokter Indah ya, kemarin malam itu ya, maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Al-ayyamu tamurru bisur'ah, hari sungguh berjalan dengan sangat cepat. Tidak terasa rasanya kita sudah berjalan sampai 8 tahun Rumah Sakit As-Sudiah berdiri. Dan pada saat ini, pada pagi hari ini, menjalankan ulang tahunnya yang ke-8, dikemas dengan topik sewindu sewab semangat mewujudkan insan terdidik yang paripurna sesuai dengan bintang 5 paripurna. Ini sungguh sangat membanggakan komitmen ini. Semoga ini seiring senada dan memang include dengan semangat kita semua untuk mewujudkan Rumah Sakit As-Sudiah benar-benar selalu ada di hati masyarakat sebagai wujud khidmah pesantren di bidang kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita benar-benar bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri namun tentu berguna bagi orang lain. Insya Allah amal perbuatan panjenengan Bapak Ibu dokter, seluruh elemen dan komponen yang ada di Rumah Sakit As-Sutiyah ini insya Allah termasuk kategori al-amalul muta'addi afdalu minal qasir. Amal yang sampean lakukan adalah amal yang berdampak, amal yang berimbas manfaatnya kepada orang lain. Tentu itu jauh lebih utama, jauh itu lebih besar pahalanya dibanding dengan orang yang hanya fokus melakukan ibadah. Insya Allah amal perbuatan panjenengan Bapak Ibu dokter amal yang sangat mulia. Oleh karenanya kami juga ikut bersyukur pesantren Tun Ulum ini tidak hanya berkhidmah di bidang pendidikan saja namun juga di bidang kesehatan. Alhamdulillah cita-cita kami untuk khidmah kepada masyarakat, nusa dan bangsa, tentu demi negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini akan melaksanakan hari ulang tahunnya. Memang kami benar-benar berbangga dan bersyukur tidak akan pernah terwujud impian kami tanpa adanya panjenengan semua. Panjenengan semua Bapak Ibu dokter, perawat, seluruh karyawan sangat penting dalam ikut serta mewujudkan impian kami untuk menyelenggarakan pengabdian pendidikan juga di bidang kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, terus kita berjuang. Harapan kami untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit As-Sutiyah ini, pengabdiannya kepada masyarakat. Saya benar-benar cocok dan berterima kasih yang disampaikan oleh Pak Dr. Agung Andri Setiabudi bahwa kemajuan, bahwa peningkatan pelayanan yang ada di rumah sakit inilah yang menjadi kunci utama untuk selalu berada di hati masyarakat, dari yang terkecil sampai yang besar. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, benar sekali bahwa panjenengan semua ini bekerja sama. Kinerja yang ada di rumah sakit ini adalah saling terkait antara satu dengan yang lain. Tanpa ada kebersamaan, tanpa ada saling terkait dengan yang lain, tentu tidak akan terwujud semua pelayanan yang terbaik di Rumah Sakit As-Sutiyah ini. Sekali lagi mohon yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi benar-benar dijalankan dengan baik. Insya Allah dengan peningkatan kerjasama, semangat etos kerja yang terbangun dari seluruh elemen dan komponen yang di rumah sakit ini, benar-benar rumah sakit ini akan menjadi membahana, akan menjadi menggema, akan menjadi pilihan masyarakat, dan masyarakat akan merasakan bahwa rumah sakit ini akan menjadi kebutuhan mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga sering melakukan semacam bukan polling ya, semacam investigasi dari masyarakat yang kami ambil sampel dengan cara kami. Ternyata memang benar betapa besarnya Rumah Sakit As-Sutiyah ini, rumah sakit yang berada di pedesaan, agak jauh dari perkotaan, dan siap melayani kesehatan 24 jam. Tidak hanya melayani secara poliklinik, tapi benar-benar rumah sakit, yang artinya bisa melakukan tindakan selayaknya rumah sakit. Inilah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan masyarakat yang tidak kalah pentingnya adalah serasa atau terasa seperti di rumah sendiri. Jadi sekali lagi saya mohon kepada panjenengan semua, rumah sakit ini akan menjadi pilihan masyarakat serasa di rumahnya sendiri. Jadi pengabdian panjenengan sangat luar biasa. Mohon itu ditingkatkan semangatnya dengan keikhlasan. Ini akan menjadi tidak hanya panggilan dunia saja, tapi panggilan dunia dan akhirat. Insya Allah panjenengan akan memiliki nilai plus. Pengabdian panjenengan beda dengan rumah sakit yang lain. Tidak hanya panggilan dunia secara materi, tapi juga panggilan akhirat. Karena akan bernilai ganda, akan memiliki dua sesulih atau dua pembalasan, yaitu pembalasan secara materi dan pembalasan secara akhirat, secara pahala. Bapak Ibu yang kami hormati, juga demikian Pak Dokter sangat luar biasa, selalu bersinergi bersama kami, selalu bagaimana memikirkan rumah sakit ke depan untuk bisa lebih meningkat lagi.
tidak menjadi rumah sakit pinggiran, tidak menjadi rumah sakit yang seolah-olah ya memang papan ke bawah, tapi tidak. Kami berobsesi rumah sakit ini kelak akan menjadi sesuatu yang istilahnya bisa mengagetkan, ya, bisa membuka mata mereka menjadi terbelalak. Kok bisa seperti itu? Insya Allah kita akan target seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, 7 lantai kita target, kalau tidak salah nanti di bulan awal tahun 2025 Februari itu harus jadi minimal 4 lantai sudah finishing sesuai dengan target pemerintah untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pasien kris, ya, pasien BPJS yang kris itu. Kemudian yang lantai berikutnya sambil dipercepat, dan bahkan kemarin sudah didatangkan tukang 2 dari internal sendiri, juga dari Solo. Saya minta dikerjakan pada waktu malam hari di lembur. Kita percepat, uang sudah ada, kita tidak khawatir. Insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di rumah sakit Asudia. Yang penting kita berikan pelayanan yang terbaik, kita berikan tindakan yang baik, sehingga masyarakat itu merasa ada artinya, ada manfaatnya atas keberadaan rumah sakit ini, dan sekaligus kita persembahkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini adalah orang Islam yang pluralisme, siapapun ada di rumah sakit ini. Orang Islam ada, orang non Muslim juga ada, semuanya ada, saudara kita. Semuanya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan ragu-ragu untuk berada di rumah sakit Asudia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah pembangunan yang akan kita percepat dan alat medis yang dibutuhkan insya Allah akan segera kita penuhi, sehingga nanti ke depan benar-benar kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan alat-alat medis yang diperlukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat benar-benar terpenuhi segala kebutuhannya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon seluruh stakeholder, seluruh elemen komponen yang ada di rumah sakit Asudia ini, seperti yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi, benar-benar bersinergi kerjasama untuk memberikan pengabdian yang terbaik. Insya Allah dengan pengabdian yang terbaik itu masyarakat satu demi satu mereka akan menyiarkan sendiri, akan mengumandangkan kepada komunitasnya, kepada tetangganya dan lain sebagainya. Ini saya rasakan seperti di bidang pendidikan. Saya tidak pernah yang namanya masang baliho, saya tidak pernah memasang yang namanya apapun itu. Tapi alhamdulillah dengan saya mengandalkan strategi kualitas pendidikan, pelayanan pendidikan harus yang terbaik, prestasi suatu yang harus kita capai. Alhamdulillah santri kami kurang lebih 6.000 santri yang berdatangan dari Sabang hingga Merauke. Itu apa? Artinya adalah pelayanan itu akan menjadi dakwah, akan menjadi publikasi tersendiri bagi masyarakat. Jadi demikian juga rumah sakit kalau memberikan pengabdian yang terbaik, insya Allah semuanya akan merasa nyaman dan akan merasa membutuhkan atas keberadaan rumah sakit. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter, ya tadi kalau untuk kesejahteraan di bulan Januari sudah diberikan, terus sebagai penambahan di bulan Januari, bulan Juli Pak Dokter ya walaupun sedikit akan kita pikirkan lagi, kita berikan lagi nanti yang terbaik. Yang terpenting adalah pengabdian ini dengan setulus hati, dengan seikhlas-ikhlasnya, sehingga akan menjadi nilai dunia dan akan menjadi nilai akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Semoga panjenengan semua itu kerasan di rumah sakit Asudia ini. Meskipun Pak Dokter Hendra, Pak Dokter Soal, Pak Dokter yang lain ada di rumah sakit yang lain misalnya, tolong disisihkan waktunya untuk tetap berada di rumah sakit Asudia. Insya Allah lah ini akan menjadi tempat yang ideal bagi panjenengan semua. Juga ibu-ibu dokter yang lain, tolong disisihkan waktunya untuk selalu ada di rumah sakit Asudia. Kami ingin membangun institusi ini untuk kepentingan agama, masyarakat dan bangsa, tentu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Akan kita kembangkan terus
Kami tidak mengejar target secara materi, yang kita target adalah keberadaan rumah sakit ini benar-benar menjadi kebutuhan, menjadi idaman bagi masyarakat. Hanya itu saja yang saya inginkan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, yang terpenting adalah kerjasama yang baik seluruh elemen dan komponen yang ada di Rumah Sakit As-Sudiah. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, kami memang sedang membangun ekonomi juga, dan ekonomi itu kami berikan kepada pesantren, juga kepada rumah sakit, mulai dari pertanian, pertambangan, juga ini ada di depan ada yang namanya Indomaret ya. Itu akan semuanya itu bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan. Nah, itu keuntungannya saya berikan kepada pesantren dan juga kepada institusi lembaga ini, dan itu salah satu bentuk ekonomi yang kita bangun, karena memang kami ini tidak ingin seperti pesantren yang lain yang suka minta-minta. Enggak, saya tidak suka seperti pesantren yang lain suka bikin proposal, tidak. Bagi saya bikin proposal minta-minta itu haram bagi saya. Saya hanya mohon didoakan saja bagi masyarakat, tidak ingin merepotkan masyarakat ya. Jadi kita ingin menjadi tangan itu di atas, bukan tangan di bawah. Maka dari itu saya pesan ini membangun ekonomi untuk menghidupinya, dan kita berikan kepada agama, nusa dan bangsa, tentu demi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mohon seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, pelayanan yang terbaik. Tadi saya sangat bangga, cocok itu yang disampaikan Pak Dokter, bahwa ketika seperti yang terkecil mendorong pasien itu harus dengan yang halus, hati nurani, jangan sampai ada sesuatu yang agak gerusak-gerusuk atau kasar itu akan menyakitkan. Itu benar sekali Pak Dokter. Itu benar-benar hal-hal yang penting ya untuk dilakukan, termasuk menyapa pasien, menyapa seluruh siapapun yang hadir, yang datang di rumah sakit ini. Itu sungguh menjadi sesuatu yang mulia, yang akan menyenangkan bagi seluruhnya. Apapun yang kita lakukan dengan wajah yang ceria, dengan hati yang senang, biarpun di dalam hati kita ada kedongkolan, tapi tetap kita berhadapan dengan publik, berhadapan dengan masyarakat, kita harus dengan hati yang mulia. Saya rasa itu akan menjadi menyenangkan semuanya, dan akan menjadi pengobat bagi diri kita sendiri. Termasuk juga kita ikut serta menyampaikan institusi rumah sakit ini kepada siapapun di sekitar kita, komunitas kita, bahwa rumah sakit As-Sudiah itu untuk umum, jangan dikesankan hanya untuk pesantren saja. Dan juga di sini melayani BPJS yang tidak ada bedanya antara pasien BPJS dengan pasien umum, termasuk materi pengobatannya. Misalnya ada operasi, benangnya tidak ada lah dibedakan antara yang dipergunakan untuk umum dengan yang dipergunakan untuk BPJS. Ini saya dapat info ini dari Pak Dokter Ageng Indonesia Budi. Memang benar itu bagus itu ya, jadi kita tidak membedakan, jadi kita berikan yang terbaik. Jadi itu perlu disiarkan kepada masyarakat, dan termasuk juga obatnya saya rasa itu juga tidak dibedakan. Inilah yang selalu kita sampaikan, yang kita inginkan, bahwa target kita adalah pengabdian yang terbaik. Kita tidak mengejar secara materi. Jadi tolong disampaikan, pelayanan di rumah sakit ini tidak pernah membedakan antara pelayanan untuk pasien umum dengan pasien BPJS. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua, dan khususnya kepada Bapak Dr. Agung Andries Setiabudi. Ini luar biasa ya, saya sangat bangga dengan beliau ya. Semoga panjenengan semua benar-benar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengabdian yang terbaik ini, dan di sisa umur kita semua, karena setiap mengadakan hari ulang tahun itu bukan bertambah umurnya, tapi itu tentu akan berkurang umur kita. Semoga kita berada di dunia ini benar-benar memiliki makna, memiliki arti, dan itu akan menjadi bekal kita kelak untuk hidup di akhirat, hidup yang selama-lamanya tidak akan pernah kembali ke dunia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di Rumah Sakit As-Sudiah, tapi insya Allah komitmen kami untuk selalu kita tingkatkan dari aspek fasilitasnya, dan saya tentu berharap panjenengan semua benar-benar selalu meningkatkan pengabdian yang terbaik. Dan saya bangga atas kebersamaan panjenengan semua berada di Rumah Sakit As-Sudiah. Insya Allah Rumah Sakit As-Sudiah ini punya kehormatan, harkat martabat untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya di bidang pendidikan, juga di bidang kesehatan.
muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.